kita masuk materi untuk multivibrator ya. Ini multivibrator ini penting untuk peralatan digital ya. Nah, salah satu fungsinya nanti adalah untuk memori, penyimpanan ya, untuk menyerapkan perhitungan dan sebagainya nanti fungsinya. Ini dasarnya nanti dari multivibrator atau disebut juga dengan nanti flip-flop ya. Multivibrator atau flip-flop. Jadi multivibrator atau flip-flop adalah suatu rangkaian regeneratif ya, dengan dua piranti akhir. Nah, yang dirancang sedemikian rupa sehingga salah satunya bersifat menghantar pada saat piranti yang lain terpancing. Nah, pada saat terpancing jadi pengantar, yang pengantar jadi terpancing. Terpancing itu cut off ya, buka. Kalau pengantar kan dia tertutup. Nah, kalau tertutup, satu terbuka. Nah, dia dapat menyimpan ya, multiplikator ini menyimpan yang benar, tapi sama dengan memori, RAM ya, RAM memorinya RAM. Dicacah, nanti akan kita bab sendiri nanti pencacahan benar. Kemudian menyerapkan operasi, ya, bapaknya aritmatika, dan untuk menambahkan nanti pelaksanaan fungsi pokok lainnya seperti register juga ya, menggeser, menyerapkan pengeluaran geser. Nah, ini multiplikator ini fungsinya nanti ya. Nanti kita mulai dari multiplikator dasar, nah, biasa disebut flip-flop juga ya. RS ini multiplikator dasar. Walaupun nanti dalam yang lanjutannya ini jarang kepakai, yang kepakai itu nanti adalah yang flip-flop berikutnya seperti D flip-flop dan JK flip-flop. Nah, kenapa muncul D flip-flop dan JK flip-flop? Karena ada kelemahan daripada RS flip-flop. Di mana RS flip-flop tidak mungkin kita pada saat yang sama mereset atau men-set nilai. Dia harus salah satu. Jadi nanti ada input yang terlarang untuk RS flip-flop. Nah, itu nanti ada D flip-flop dan JK flip-flop. Sehingga semua input itu tidak ada yang terlarang. Masing-masing punya fungsi sendiri. Nah, kalau RS dia pada saat 00 sama ya, semua flip-flop, dia adalah nilai terakhir yang tersimpan. Sampai datangnya nilai yang baru, berarti yang barunya, berarti kalau dari 0, berarti dia di-set. Kalau dia dari 1, berarti dia di-set. Nah, pada saat nilai terakhir itu adalah kemungkinannya ada 2, bisa 0, bisa 1. Itu nanti ya. Jadi kita mulai dari RS flip-flop. RS itu atau flip-flop RS ya. Itu RS singkatan dari reset dan set. Flip-flop juga adalah multiplikator bistabil ya. Nanti ada juga yang astabil ya. Jadi multiplikator yang outputnya adalah suatu tegangan 0 atau tinggi. Outputnya akan tetap rendah atau tinggi sampai datangnya suatu trigger atau pemicu. Jadi makanya dia tersimpan. Nah, yang paling dasar adalah menggunakan gerbang NOR. Walaupun dalam prakteknya banyak nanti yang memakai itu logika yang menggunakan logika yang AND ya. Walaupun nanti inputnya harus dibalik. Nah, ini adalah dari sini kelihatan bahwa biasanya untuk output itu kan adalah kombinasi dari input. Nah, sedangkan di sini salah satunya benar. Gerbang NOR yang pertama S-nya input. Cuman yang satunya lagi berasal dari output yang lain. Yang lain ya, output yang lain di sini. Dari yang kedua. Nah, ya. Begitu juga yang kedua. Salah satu inputnya R, cuman input yang lain berasal dari output yang lain juga. Nah, di sini ya. Dari kayak umpan balik dulu deh ya. Nah, kemarin ada kita rangkaian inverter ya, balik. Nah, itu dia. Jadi untuk mendapatkan input dia berasal dari output yang terakhir. Ini juga berasal dari output dia. Sedangkan dia, yang ini juga berasal dari output dia. Padahal dia sendiri masih satu tuh. Untuk mengoutputkan yang ini kan dia masih kurang satu berasal dari output ini. Sehingga nanti kalau dalam perhitungan manual kita taruh dulu di sini salah satu nilainya. Nah, sampai dia nanti sama ininya. Nah, baru ini kita ubah. Nah, ini kalau dihitung seperti ini nanti pada saat RS 00, nanti saya simulasikan ya. Dia akan menghasilkan output QN atau nilai terakhirnya.
nilai terakhir itu bisa 0, bisa 1. Nah, jadi key-nya 0, otomatis ininya 1 ya, karena ini adalah lawannya ya, komplemennya. Ininya 0, ini 1. Kalau ininya 1, ini 0. Keadaan pada saat R dan S-nya sama-sama 0. Nah, pada saat S-nya yang 1, maka key-nya akan 1. Key-nya akan 0. Tidak ada key-nya yang 0. Kalau 0 tadi bisa key-nya 0, bisa 1. Tapi ini lawannya. Jika key-nya 0, key-nya 1. Jika key-nya 1, key-nya 0. Tapi pada saat S, pasti key-nya 1, key-nya 0. Tidak ada key-nya yang jadi 1 atau key-nya jadi 0. Nah, hanya nilainya 1. Tidak ada kemungkinan lain. Pada saat R, kebalikannya. Key-nya yang 0, key-nya yang 1. Kalau S tadi, key-nya 1. Set ya, set. Key-nya 1. R, reset, key-nya 0. Nah, ininya lawannya. Jadi ya. Nah, pada saat 1-1, nah ini dia yang terlarang. Nggak boleh. Karena outputnya nanti sama. Ini dia sama-sama 0. Itu nggak boleh. Artinya jika 0, ini 1. Ini 1, 0. Ini kita lihatkan simulasinya. Lihat simulasinya ya. Yang 0 dulu. Ini udah IC-nya ya. Maka saya kasih ini dia logikanya dia dari NAND ya, dari NAND. 429 ini dari NAND. Ini kan dikasih not. Nanti kenapa not nanti juga. Kalau nggak diterbalik. Nah, dikit ya. Ini dia NAND, makanya ini 1 deh ya. 1 dia. Nanti kita bahas kenapa ini 1. Nah, ini dia. Ini nggak boleh pada saat R dan S-nya 1. Nah, pada 00, nah, kemungkinan ada 2. Ya, lihat pada 00 infonya S dan reset dan setnya nggak ada. Nah, reset dulu nggak di reset juga. Nah, nilainya adalah nilai terakhir. Kalau dia nggak reset, dari set. Tergantung nilai terakhirnya ada apa. Nah, bisa dia 0, komplemennya 1. Atau dia 1, komplemennya 0. Kalau dia 1 ini umpamanya, ini 00 lagi kan. Ini kan 00, inputnya 00. Komplemen, outputnya 1, komplemennya 0. Tapi kalau dari R1 dia menuju 0, R-nya dia-nya 0, ini 1. Berarti dia pada saat 00 itu bisa, makanya disebut nilai terakhir. Bisa 0, bisa 1, komplemennya kebalikannya. Nah, komponennya kebalikannya. Nah, itu ya. Nah, pada saat 0 dia terakhir. Pada saat dia 1 juga. 1 kan, sama. Ini nggak ada keynote-nya di sini ya. Nah, ini yang kita buat ini yang dalam satu IC. Ada 2 gerbang gerbang flip-flop RS di dalam satu IC. Cuman outputnya hanya 1. Key-nya saja, keynote-nya nggak ada. Kalau kita mau ada keynote-nya ya ditambahkan gerbang not output di sini gitu ya. Ini gerbang not. Nah, pada saat S-nya 1, dia tetap 1. Bisa kembalikan dulu 0 ya. Saat S-nya 1, dia plus 1. Tidak ada nilai lain. Kembalikan lagi nih, S-nya 1, 1. Kalau apa tadi namanya, ini pemainnya saya nolin dulu. Kalau 0 kan bisa 0, bisa 1, tergantung R-nya terakhir atau S-nya terakhir gitu ya. S-nya 1, tetap. Ya. Saya jadikan 0 dulu nih. S-nya 1, tetap. Tapi kalau 00, nah ini dia bisa 1, ya. Nanti ini juga bisa 0. Ini 00 juga kan? 0 juga. 0 dia. Ini bisa juga dia 1. Tapi kalau S-nya 1 tidak, selalu 1. Saya jadikan 0 umpamanya. Saya jadikan ini tetap bisa. Ini 00. Saya jadikan 0. S1 tetap bisa. Jadi 1 berubah ya. Pada saat R-nya 1, maka outputnya akan 0. Kapanpun dia, R1 dari ini 1, R-nya 1 lagi tetap bisa 0. Tetap dia 0. Komplemennya 1. Jadi makanya ini R reset berarti menolkan. S set berarti dia membuat 1.
Nah, tapi pada saat satu-satu, nah dia nol, nol, cuman komplemennya juga nol. Nah ini dia masalahnya di sini. Makanya dia terlarang. Harusnya kan lawan. Nah, seperti tadi ya, R ini nol, ini satu, atau S-nya satu, ini satu, ini nol kan lawan. Tapi pada saat satu tidak, dua-duanya nol. Menurut saya sama aja. Ini dari satu nanti dijadikan tetap dari nol tetap nol dua-duanya. Ini yang terlarang. Nah, di sini dia nggak kelihatan, ini satu deh ya. Ini dia dari gerbang NAND nih. Cuman dia komplemennya tidak, output komplement tidak ada. Dia hanya dua buah output, tapi dua masing-masingnya hanya apa namanya outputnya satu saja, key-nya saja. Komplement outputnya tidak ada. Nah, itu dia ya. Nah, saat satu-satu dia terlarang. Nah, gimana dengan gerbang NAND? Ini gerbang NAND. Nah, ini yang sama. Nanti kita inikan dulu. Ya. Ini dia rangkaian penyederhanaannya. Jadi pada saat RS-nya 0, ya, RS-nya 0, maka outputnya bisa dua kemungkinan, 0 atau 1. Komplemennya lawannya. Tapi pada saat R-nya yang S-nya yang 1, maka nilainya pasti 1, komplemennya pasti 0. Sedangkan pada saat R-nya yang 1, outputnya akan 0, komplemennya 1. Tetapi pada saat RS dua-duanya 1, kalau 00 tadi kan bisa 0 bisa 1. Kalau ini dia tetap 0, tapi komplemennya juga 0. Nah, itu yang nggak boleh. Harusnya komplemen lawannya. Jika dia 0, dia 1 harusnya. Jika 1, dia 0. Nah, ini dia bentuk simbolnya ya. Disimbolkan seperti ini. Ini kan ini rangkaiannya. Simbolnya. Jadi kalau tadi kan S-nya di keynote, dia karena dibalik begini, nah, atasnya di bawah, bawah jadi ke atas, jadi S-nya jadi Q. Dan S-nya jadi Q. R-nya jadi, yang tadinya Q, jadi keynote. Nah, gerbang RS Cloud juga bisa dibuat dari gerbang NAND. Nah, sifatnya berlawanan nanti, makanya karena berlawanan dikasih gerbang not di sininya, supaya nanti R itu key-nya yang not, S itu 1, key-nya 1. Nah, gitu ya. Ini lawannya. Tapi pada saat satu-satu sama, ini sama-sama. Cuman dia bukan sama-sama 0, sama-sama 1. Pada saat R dan S-nya 0, ini sama-sama. Bisa 0, 1 atau 1, 0. Ini terakhir. Nah, ini kita simulasikan saja biar lebih mudah. Gerbang NAND sekarang ya, NAND. Gerbang NAND. Nah, ini dia asli gerbang NAND-nya. Nah, sambil setelah dot juga ya, bukan setelah not. Supaya dia kalau nggak dikasih not apa? Nggak dikasih not dia nanti kebalik. Pada saat R reset dia malah 1. Pada saat set malah dia 0, kan kebalik. Nah, yang dinotkan. Gerbangnya dinotkan ini ya. Nah, kita coba sama dengan tadi dia. Mulai dari umpamanya ini 00 ya. Karena itu kalau S-nya terakhir yang mati dia jadi 1. Atau R-nya yang mati terakhir dia jadi 0. Tapi dia ini selalu lawannya ya. Nah, bisa dia 00 juga kan, ini 00. Itu di belakang. Ini 00 juga nih. 00. Nah, 0 kan, dia 0 belakang. Karena nilai terakhirnya sama. Bisa 0, bisa 1. Nah, nanti kalau flip-flop ini digabung, beberapa nanti ini baru di set atau di reset. Dimulai dengan yang sama. Nah, tidak dia nanti karena flip-flopnya lebih dari 1, itu outputnya itu bebas ya, ngacak. Jadi nilai startnya itu nanti berbeda-beda. Nah, biasanya start itu awalnya sama, apakah dengan nilai tertentu atau 0 semua atau 1 semua, itu tergantung dari kebutuhan. Nah, baru nanti dia diserempakkan. Tapi ada yang di reset atau ada yang di set. Ada yang gabungannya, ada yang di set, ada yang di reset. Ada yang semuanya di reset, ada yang semuanya di set. Ada yang sebagian besar di set, ada yang di reset. Ada di reset, ada sebagian kecil yang di set. Itu tergantung kebutuhan. Kenapa? Pada
pada saat 00 dia awalnya pada saat dinyalakan ini ya, dinyalakan powernya, dia akan ngacak. Ada yang 0, ada yang 1. Nah, itu nggak boleh. Bikin kacau nanti. Nah, itu dia diserpakan. Nanti ada dia. Nah, ini sama kan? Nah, pada saat S, dia 1. Mulai dari sini juga sama. Di 0 tadi kan 0. S-nya itu 1 kan tetap di 1. Kapanpun di 1 di 1. Asal R-nya 0 ya. Nah, ini juga kebalikannya. Pada saat R-nya yang 1, dia pasti 0. Nah, ini tadi 1 kan? Nah, 1 kan? Kita jadikan 0 lagi dia. Ya. Pada saat R-nya 1, tetap 0. Jadi apapun dia, mau NAND atau... Nah, kalau ini kita balik, nah dia seperti nggak pakai not ya, dia nanti setnya 0, resetnya malah 1. Nah, 1-1 juga sama dengan tadi, cuma kebalikannya. Kalau tadi gerbang NOR, dia satu-satunya adalah 0, 0. Ini juga 1-1 sama, sama-sama salah. Kenapa? Komplemennya juga sama. Nah, ini yang membuat dia salah komplemennya. Kalau dianya benar, 0 atau 1 kan, 1 kemungkinan. Tapi ini komplemennya harus lawan. Nah, di sini sama, tidak ditampilkan. Ini adalah gerbang dia menggunakan gerbang. Nah, kalau kita not kan nanti dia pada saat S1 dia malah 0. R1 dia malah 1. Nah, kalau satu sama. Makanya dia ininya dibalik. Atau nanti bisa juga kita maunya nggak ada gerbang ini M pemain. Ininya dibalik. Jadi yang di sininya S dijadikan R. Itu deh ya. Ini kan R1. Ini kan R. Bawah ya. Ini R. Kan? Ya. Ini ada 2 deh ya dalam sampai. Itu dia sama tabelnya lagi kita kembalikan ke tabelnya, ke gambarnya. Jadi dia gerbang kembang. Flip-flop RS dengan NAND itu sama, asal inputnya ini kita notkan. Kalau nggak kita notkan, dia nanti pada saat R1, S-nya 0, dia malah 1. S1, R-nya 0, dia malah 0. Sebenarnya inputnya lawannya itu kan. Nah, pada saat 0 ya sama. Ya, terakhir. Pada saat 1-1, dia malah 0. Gitu ya. Ini kita coba yang tadi kita notnya kita abaikan dulu umpamanya. Hapus notnya. R sama yang sama R. R sama R ya. Dan 00. Pada 00 dia 1-1. Ya. Nilai terlarang. Pada 00 di bawah 1-1. Pada R1. Pada S1. S1 dia malah 0. Komplemen 1 ini benar, cuman ininya salah. Komplemennya benar lawannya. Pada saat R. R-nya 1. Reset dia malah 1. Bukannya 0. Nah, kalau di set dia malah 0. Pada saat 1-1 dia malah nilai terakhir. Makanya kebalikannya dia kan. Nah, jadi kacau. Yang harusnya reset 1 dia jadi 0, set 1 dia malah jadi 1 0, reset 0 dia menjadi 1, 1-1 dia malah nilai terakhir, 0-0 malah daerah terlarang. Jadi kebalikan semua, makanya dikasih tadi gerbang di input masing-masingnya. Supaya pada saat set dia output 1, pada saat reset dia ya, tidak dia kebalik. 00 malah dia terlarang. 1-1 malah dia nilai terakhir. Ya. Nah, hanya dia di inputnya di kasih gerbang not sehingga dia RS flip-flopnya berfungsi. Hanya dia terlarangnya terserah ya. Dia terlarang mau 1-1 atau 00 sama dua-duanya terlarang. Karena dia tidak boleh, harusnya output 0, komplemennya output komplemennya 1. Input output 1, komplemennya 0 gitu kan. Ya. S R1 1-1 terlarang karena sama.
00 daerah terakhir. Bisa 10, bisa juga nanti dia 01. Nah, ini 00 juga. Nah, ya. Jadi dia gerbang ini untuk RS flip flop harus kita balikin ya, kalau tidak outputnya itu dia berlawanan. Kemudian gerbangnya. Ya. Nah, kelemahan RS flip flop tadi adalah pada saat 11. Saat dia 11, dia tidak bisa dipakai. Karena kenapa? Kita tidak mungkin mereset atau men-set pada saat yang sama. R-nya, D-nya, S-nya. Sama balik ceritanya. Belum tetap masalah ya. Berarti nilainya. Jadi pada saat R, ininya 0. Pada saat S1, ininya 1. Pada saat R-nya 1, ini 1. Jika ini lawannya. S1, R0 ya. R1, S-nya 0. 00, ya. Tergantung. Karena bisa 1, tapi lawannya, ini lawan. Tapi pada saat 11, ini nggak boleh. Kenapa? Output dan komplement outputnya sama. Output dan komplementnya itu berlawanan. Itu dia kelemahan dari RS flip flop. Untuk menanggulangi atau mengatasi masalah RS flip flop pada saat 11 tadi yang nilai terlarang, maka dibuat gerbang D flip flop. Pada saat D flip flop, inputnya 3. Sebenarnya ini deluxe ya sebenarnya. Itu kita bahas berikutnya deluxe. Enable di sininya. Ada gerbang N. Ya, gerbang N. Ininya 1 nanti. Enable-nya. Kalau gerbang N ininya enable-nya 0. Jadi dia, di sini dia pada saat clock-nya 0, atau clock-nya 1, input ini R dan S ini tidak pernah 1-1. Nah, saya ulangi tadi ya, tidak ada nilai 1-1. Input 00 hanya ada pada saat enable-nya atau clock-nya di sini 0. Pada saat ini 0, pasti output N, apapun S dan R dipasti 0. Ingat, gerbang N, jika salah satu kakinya 0, berarti outputnya apapun input yang lain, pasti outputnya 0. Sudah enable-nya atau clock-nya ini 0. Berarti ini 0. Saat 00, ini di arah outputnya akan sama dengan komplementnya. 1-1 atau 0. Kalau dia minor, jadi dia 00. Kalau dia main, dia 1. Itu dia. Nih. Tapi pada saat clock-nya ini 1, jadi ada R. Ini masih RS dengan clock dulu ya, baru nanti habisnya D. Jadi dia, yang utamanya adalah clock. Walaupun kalau clock-nya atau enable sini 0, R dan S-nya bolak-balik, dia tidak akan mengubah untuk selalu ini 00 terus. 00 artinya apa? Ya dia terakhir terus. Nah, ini yang mirip juga nanti dengan D flip flop. Cuman dia ada gerbang not-nya nanti ya. Ini harus flip flop ya dengan gerbang clock ya. Nah, clock-nya gerbang N. Jadi dia 1 untuk mengaktifkan. Nah, kalau clock-nya 1, baru ini outputnya tergantung dari S dan R. Pada saat 0 S-nya 1, ini kan ini yang 1. Ini akan jadi 0. Ini akan 1, ini akan 0. Pada saat S-nya 0, R-nya 1, ininya yang 1, ini 0. R1, berarti Q-nya 0, Q0-nya 1. Q-nya 0, Q0-nya 1. Pada saat S-nya 1, R-nya 0, ini yang 1, Q-nya 1, Q0-nya 0. Pada saat ininya 00, ya sama dengan clock tadi ya. 0, ini akan 0, ini 0, nilai terakhir. Pada saat clock 1, sama, ini daerah terlarang. Karena dia akan menjadi ini 1, ini 1. Nah, ini keyboardnya. Ya. Pada saat clock 0, apapun isi RS, dia pasti nilai terakhir. Karena dia selalu inputnya 0, 0. Karena clocknya 0. Tapi saat clocknya 1, ini baru RS bisa merubah output. Kalau dia masih 00, inputnya RS-nya ya sama ya. Apa? Nilai terakhir. Pada saat R-nya 1, nah,
outputnya akan 0, komplemennya output 1. Pada saat S-nya 1, R-nya 0, outputnya 0, komplemennya outputnya 1, komplemennya 1. Pada saat 1, ini 0. Nah, kita lihat lagi di simulasinya. Germanen dan clock. Clock, NOR dengan clocknya. NOR dengan clock. Clocknya harus aktifkan dulu satunya. Pada saat dia 0, apapun nilainya berubah. Ini 0, ada S-nya 1, tetap di 1. R-nya 1, tetap. 1, dia juga tetap. Lagi dia 0. Pada saat dia 1, nah, dia baru akan berpengaruh. Pada saat 1, dia terlarang. S-nya 1, outputnya 1. R-nya yang 1, outputnya 0. Ini kebalikannya. 0, 0, jadi nilai terakhir. Bisa 0, 1, bisa juga nanti 1, 0. Sama ya. Cuman dia clocknya harus 1. Pada saat clocknya 0, ya apapun nilainya nggak ubah. Nilai terakhir dulu. 1, 0 tuh. Ini ubah. Tetap. Ini ubah. Tetap. Ini ubah. Tetap. Nah, dia pada saat di 1 baru clocknya. Nah, ini yang menentukan flip-flop berikutnya dia pakai clock atau nanti enable ya. Yang enable itu hanya D. Ada enable dan clock. Kalau nanti JK itu dia pakai clock. Nah, ini dia. Yang menentukan dia. Baru RS berlaku. Kalau dia 0, udah RS apapun nilainya, output tetap nilai sebelumnya. Itu dia dengan 0. Ya. Sama dengan tadi, 1 juga dia terlarang. Sama ya, karena output dengan komplemennya nilainya sama. Output dengan komplemen nilainya sama. Dan yang NAND sama. Yang NAND ya. Clock juga. Lubangnya NAND. Nah, ini kita balik tadi ya, supaya nanti RS sama. Sama dengan tadi. Cuman dia clock menentukan. Pada saat clocknya 0, clocknya 0 nilainya ya itu terus. S-nya 0, R-nya 1 dia 0. R-nya 00 juga 0. S-nya 1 tetap. 11 tetap. Nilai terakhir. Nilai terakhir itu tergantung tadi ya. Kalau ini dia nilai terakhirnya nanti dia menjadi 0, 01. Sekarang S10 ya. Tapi dia nggak berubah. Berubah. Lagi clocknya. Tapi kalau clocknya ada 1, baru ngikutin. Kalau ini nilai terlarang. Kalau S yang 1, dia 10. Kalau R-nya yang 1, dia 01. Kalau dia 00, ya nilai terakhir. Nilai terakhir itu bisa 01 atau 10. 10. Ini 01, 0 juga ya. Tapi kalau R-nya 1, dia pasti 0. 2 lagi. Nah, kita ini dulu ya. Tetap aja. Set, sama. Dia 10. Ini dijadikan 0 sama. 0 lagi sini, tetap. Bisa jadikan 0 dulu. S-nya 1, tetap aja di 1. 1 baru ya terlarang. Input dan output sama. Tetap ya. Bedanya hanya di clock. Outputnya sama. Jadi clocknya, saat clocknya 1, baru R dan S itu berpengaruh. Berubah. Jika 00 ya tetap nilai terakhir. Jika R-nya 1, RS-nya 0, dia menjadi 0. Komplemennya 1. Jika S-nya yang 1, R-nya yang 0. Outputnya 1, komplemennya yang 0. Pada saat R dan S-nya sama-sama 1, dia daerah terlarang. Itu dia ya. Ini. Dan di sini yang gerbangnya nggak saya buat ya. Sampai clock dengan gerbang. Ini yang clock itu tadi. Ini clock, kalau tadi sebenarnya enable. Kalau clock ini beda dengan enable. Sebenarnya ini enable. Ini satu. Kalau clock ini dia berubah dari satu nilai ke nilai lain. Dan kalau enable udah nilai 1 ya 1 cukup. Kalau ini pada saat perubahan. Nah, ini clock positif namanya. Nanti di belakang ada. Clock positif, dia artinya apa? Dia berubah dari 0 menuju 1. Nah, itu baru dia merubah RS. Jika R-nya 1, berarti dia 0. S-nya 1, dia 1. 1 sama-sama 1. Jadi kan, pada saat
Tapi kalau enable yang penting satu. Nah, itu di devil clock kita bahas. Nah, ini clock, dulu clock. Clock itu adalah untuk pencacatan tadi berubah ya, berubah nilai. Nah, nilainya ini clock itu dia akan seperti pulsa, dia berubah terus. 0, 1, dari 0 menuju 1, kemudian 1, kemudian pada habis waktunya dia dari 1 menuju 0, kemudian 0 lagi, habis waktunya naik lagi, dari 0 menuju 1, 1 lagi, dari 0, 1 menuju 0, 0 lagi, nah gitu seterusnya ya. Pulsa namanya pulsa. Nah, ini dengan simbol ini nanti disebut ini clock positif. Nah, kenapa clock positif? Nah, dia berubah dari 0 menjadi 1. Tapi kalau rangkaian ini adalah dia bukan clock sebenarnya, dia enable. Bisa sobat sini yang bukan clock ya, ini enable. Gitu ya, bukan clock. Kalau clock itu dia berubah dari 0 menuju 1 atau 1 menuju 0. Enable ya. Berarti 1 atau kalau ini apanya gerbang OR yang itu 0 ya, boleh. Gerbang NAND ya, ini dia 0. Ya, enable ya, bukan clock. Kalau clock itu dia perubahan dari 0 menuju 1 atau 1 menuju 0. Itu yang disebut clock. Sedangkan kalau ini enable, yang penting 1. Yang penting 1. Ini lambangnya. Ini yang disebut clock, yang sebenarnya clock. Nah, ini dia, ini clock. Nah, ini disebut kalau hanya segitiga kecil begini di tengahnya ini disebut clock positif. Artinya apa? Dia berubah pada saat nilai 0 pulsanya itu menuju 1. Di sini aja dia. Nah, kalau yang 1 tadi kan sini sepanjang sini. Yang 1 kan. Pada saat 1 dia tidak berubah. Dia hanya berubah pada saat 0 menuju 1. Jadi sesaat. 0 menuju 1. Setelah 1 dia enggak lagi. Ini disebut clock positif. Kemudian kalau ada bulat di depannya, nanti clock itu ada 2 ya clocknya. Jenisnya tergantung ininya nanti. Umpamanya RS itu ada yang clock yang positif, ada yang negatif. Devil clock juga seperti itu, JK juga. Nah, ini clock negatif namanya, ada bulat kecil. Sama dengan not ya, ada bulat kecil pun ada kebalikannya. Nah, kalau tadi dari 0 menuju 1, kalau ini dari 1 menuju 0. Pada saat diturun ya, kita naik. Terus saja ke sini ya. Dari kiri ke kanan terus, kiri ke kanan. Pada saat nilainya 1, masih 1 menuju 0. Tapi setelah 0 dia tidak lagi. Sama juga nih, setelah 1 dia tidak lagi. Menuju 0 dia tidak, menuju 0 saja tidak. Jadi ini hanya satu keadaan. Dari 0 menuju 1. Pada saat 0 dia juga tidak berubah. Tidak bisa merubah. Pada saat 0 menuju 1, kalau positif dia bisa merubah. Pada saat 1 saja, dia juga tidak berubah. 1 menuju 0, dia tidak berubah. 0 saja tidak berubah. Ya kan tadi? 0 tidak berubah, 1 tidak berubah, 0 menuju 1 tidak berubah, hanya 1 menuju 0 tidak berubah, hanya 0 menuju 1. Kalau ini kebalikannya. Jadi pada saat 1 menuju 0, pada saat 1 dia nggak berubah, pada saat 0 nggak berubah, pada saat 0 menuju 1 nggak berubah, sisi sini aja. Maka disebut nanti terpicu pinggiran. Kalau ini pinggiran positif, ini pinggiran negatif. Nah, itu pinggiran positif nih. Dari 0 menuju 1. 1 menuju 0 terpicu pinggiran positif. Ya, pinggiran ini saja dia. Pada saat sudah 1 dia enggak. Atau kan ini, pada saat dia 0 juga enggak. Pada saat 1, sudah 0, 1, sudah 1, dia enggak lagi, tidak bisa berubah lagi. Data berubah, dia tidak berubah. Atau berubah, input berubah, dia tidak berubah pada saat dia 1. Apalagi pada saat menuju 0. Pada saat 0 juga, hanya pada 1 saat saja. Jadi jika time-nya ini panjang, ya nunggu waktunya. Pada saat nunggu lagi. Satu pulsa dia baru. Nah ini juga. Hanya pada saat berubah dari 1 menuju 0. Disebut clock negatif. Jadi ada 2 nanti dia. Clocknya. Nah, kalau tidak ada ini, berarti dia enable. Nah, simbolnya enable. Nanti kita lihat ini. Ada yang enable, ada yang clock. Nah, kalau nggak ada segitiganya ya.
enable. Kalau ada segitiganya berarti dia clock. Dia hanya sesaat. Terpicu pinggiran namanya, pinggiran positif dari 0 menuju 1, pinggiran negatif dari 1 menuju 0. Kalau pada saat 1 saja atau 0 saja, dia tidak merubah input. Nah, ini dia tadi yang membuat satu-satu tadi yang bermasalah di RSU clock 1-1. Reset dan setnya tidak boleh satu-satu. Karena kita tidak boleh mereset dan set pada saat yang sama. Kita hanya set saja atau reset saja atau dua-duanya enggak. Kita tidak melakukan apa-apa ya. Nilainya berarti nilai terakhir. Kalau kita set, berarti dia ada nilai. Kalau kita reset, berarti dia 0. Kalau tidak dia apa-apakan ya, nilainya acak. Bisa 0, bisa 1. Tapi tidak boleh set dan reset berbarengan. Nah, ini untuk menanggulangi hal tersebut. Yang satu-satunya nih ya, jadi masalah adalah menggunakan default clock. Di mana yang satunya dia pakai clock, dia pakai enable sebenarnya. Ini enable ini ya, bukan clock. Makanya dia last nih, random. Nah, ini dia sama dengan clocknya RS tadi, tetapi salah satu inputnya di minor. Berarti kan dua ya, ini R, ini S. Ini S, ini R gitu ya. Ini enggak. Dua-duanya masuk dari D. Tapi masuknya berlawanan. Satu yang di atas langsung, yang satunya dibalik. Dan dia juga tergantung dari sini, enable-nya. Jika enable-nya 0, ini gerbang N ya, enable-nya 0, udah ini pasti 00 terus. 00 artinya apa? Ya nilai terakhir terus. Apapun nilai D. D 0 di sini. 0 itu tetap 0. Kan? Ini 0, ini tetap 0. Kenapa? N salah satunya 0. Enable-nya 0 ya 0 terus. Tapi kalau ini 0, gerbang NAND baru dia 1. Nah, kebalikannya ya. Jadi gap ya, apanya ini, clock-nya ini bisa nanti dibuat dengan NAND atau N. Kalau NAND dia nanti kebalikannya, enable-nya 0. Itu dia sama dengan clock gerbang setuju pinggiran posisi negatif. Nah, ini simbolnya dia. Jadi dia hanya berubah pada saat clock-nya atau di sini enable-nya 1. Saat clock-nya 0, ya apapun dia akan tetap keadaan terakhir. D-nya mau 0, keadaan terakhir juga. D-nya 1, keadaan terakhir. Ini don't care kemarin kan? Ini ya, don't care lagi kan? Yang X itu adalah don't care. Kita lihat yang sebelumnya juga. Nah, ini don't care. Bisa 00, bisa 01, bisa 10, bisa 11. Ini don't care. Nah, sikat. Nah, ini karena hanya satu input, nah, hanya 0 dan 1 D ya. Bisa 0, bisa 1. Outputnya keadaan terakhir ya. Terakhir ya, ngacak bisa 0, bisa 1. Komplemennya kebalikannya. Nah, saat clock atau di sini enable-nya yang 1, ya, saat enable-nya yang 1, maka output akan mengikuti D. Nah, kita lihat di sininya. Nah, saat D1 itu ya. Ini yang 1. Satu ya. Nah, saat D-nya 0. Di sini kan 0. Ya. Sini menjadi ya. Karena dia 0, udah 0. Sini menjadi ini 1, ini jadi 1 kan. Satu dia jadi 1. Outputnya apa? Akan menjadi 0. Komplemennya jadi 1. Nah, kan? Jadi set. Nah, pada saat di 1, nah, ini udah habis. 1 sekarang. 1. Ini jadi 1. Nah, ini jadi 1. Hilang. Ini kembalikan 1 jadi 0. Ini 1, ini 0, ini jadi 0. R yang 1, S yang 1, dia akan menjadi ininya yang 1, ininya yang 0, 1. Tidak ada satu-satunya. Nah, ini dia. Dia hanya ada 00 pada saat clock atau enable-nya 0. Ya, clock atau enable-nya 0. Jadi ya. Dia ikutin pada saat D-nya 0, dia akan 0.
komplemennya 1. D-nya 1, dia akan 1. Pada saat enablernya 1. Ya. Tuh. Kita ambil simulasinya. Dilas dulu ya. D plus. Jadi dia ininya enable, bukan clock sebenarnya. Maksudnya saat ininya 0 ya, D-nya terserah 0, 1, tetap aja output terakhir. Ya. Kalau 0, 1 terakhir, tidak ada pengaruh. Pada saat dia ininya 1, ya, ini juga akan 1 terus. Enable-nya 0. Nah, enable-nya 1 dia baru berubah. Ada 1, kalau D-nya 1, dia 1, D-nya 0, dia ikut 0, D-nya 1 ikut 1, D-nya 0 ikut 0. Nah, lalu dia akan berubah. Enable-nya 1. Pada enable-nya 0, ya apapun nilainya tetap 0 nih. Kita wajar. 0, 1 atau 1, 0, nilai terakhir ya, nilai terakhir ya. Nah, ini sih penting 1. Nah, 1 ya. 1. Lalu 1 lagi. 1 lagi. Itu dia D-last. Ya, D-last. Kembalikan lagi. Ya. D-last. Jadi nilainya saat clock-nya 0 atau enable-nya sebenarnya ya, bukan clock itu enable, hanya D-last. Randall ya. Itu nilainya apa saja, outputnya keadaan terakhir, nilai terakhir. Nah, nilai terakhir itu bisa 0, komplemennya 1, bisa 1, komplemennya 0. Ngacak ya, tergantung. Terakhir apa yang berubah? Nah, itu dia. Kalau yang berubah R, berarti dia 0. Kalau yang berubah R, berarti dia 1. Tapi pada saat kalau enable-nya ada 1, makanya dia akan ngikutin D. D0 dia akan 0, D1 dia 1. Tidak ada nilai 1, 1. Nah, kenapa? Pada saat ini selalu berlawanan. 1, 0 atau 0, 1. Atau 0, 0 pada saat clock-nya 0 atau enable-nya 0. Itu dia.
bukan clock ya. Nah, ini bisa digunakan untuk apa namanya penyimpan memori ya. Ini coba saya ambil bukan dari D ini nanti, kami dari D yang sudah. Nah ininya ya. Ya, bukan yang ini. Nah, ambil yang ini ya. Isinya 2. Jadi butuh 4 nanti ini. Dari 4 butuh 2 nanti. Nah, diambil 74, 75 ya. 74, 75, 74. Sampai 2. Ini ya. Ya. 4 bit. Ya. Nah, saat enable-nya 0, itu jalankan. Ini start-nya akan 0. Padahal inputnya ada deh. 0, gitu. 1, 0, 0, 1, 1. Itu tetap 0. Coba lagi inputnya. 1 semua. Tetap 0. 1, 0, 1, 0. Tetap 0. Nah, enable-nya. Tapi saya enable 1, dia baru berubah. Karena selagi enable 1, input akan berubah. 1 input berubah. Tapi pada saat inputnya 0, nah, dia setelah ini kan 0, jadi kita ubah tidak berubah. Nunggu enable. Ini dia flip-flop, dia last. Ini ada 2 nih, keynote-nya. Kita pakai key saja. Keynote, kedua. D ya. Kan? Enable-nya ini enable-nya. Ini untuk D tadi ini dia last ya. Oh, ini. Nah, ini dia last ya. Sekarang dia flip-flop. Beda. Ini kalau kita buat ini sama dengan yang di atas. Kita masukin ini ya. Ambil 1 aja. Enable. D-nya. Ini D1 sambil ya. D ya. Ambil D-nya 2 juga. Sini. Ini yang di atas ya. Q. Senat. Sama dengan yang tadi. Ya, 01, 01, enable 1. D-nya 1, sama. 0. D-nya 0. Dan saat enable-nya 0, udah nggak berubah kan? Berubah. Ya. Sama. Ini yang isi ini tadi ini di isinya. Enable. Bukan clock, kalau ini makanya nggak dipakai nih. Ini clock. Ini dia itu clock nanti. Ini di enable. Jelas.
Kita masuk ke D flip flop. Ya. Belum nih ya, kita masuk dulu yang ke RS ini ya. Ini dia isinya 2 cuman bukan sampai 4. Ini 7, 4, 7, 5 2 kali. Baru ini tidak 1. Ini 4, 7, 5. Ya. 4, 7, 5 itu 2 isinya. 2 flip flop enable. Nanti ada lagi yang clock. Lanjut sedikit lagi ya sebelum istirahat sholat. Ini dia flip flop terpicu pinggiran. Nah ini yang flip flop terpicu pinggiran. Ya seperti rangkaian diferensiasi ya. Pada saat ini aja, pada saat perubahan 0 menuju 1, nah ini baru ini. Pada saat 1 dia tetap 1. 1 menuju 0 nih, turun kan. Nah, pada saat ini saja. Sesaat pada saat ini naik. Jadi empat keadaan nih, 0 menuju 1, 1 menuju 0, itu kan, 0 lagi gitu kan. Hanya satu sini aja. Positif dia ya. Nah, sehingga dia kalau 1 dia tidak berubah. 1 dia tidak berubah. 0 apalagi ya kan. Dia berubah hanya pada saat 0 menuju 1. Nah, ini saya buatkan clocknya nanti kita lihat. Bukan ininya ya. Pada saat 0 menuju 1. Pada 1 saja dia tidak berubah. Ini tabelnya. Nah, pada saat 0, clocknya ya sama dengan tadi. Apapun D-nya, keadaan terakhir. Di tepi pinggiran nih ya. Nah, pada saat 0 menuju 1, clocknya, jika D-nya 0, dia akan 0, tetap 0. Jika dia 1, dia akan menuju 1. Dia akan mengikuti output D. Tapi pada saat clocknya ini 1, nah dia tidak berubah lagi keadaan terakhir. Kalau jika terakhir dia ini 1, ya 1, terakhir dia 0, ya 0. Kemudian pada saat 0 menuju, 1 menuju 0, ya sama. Jadi hanya pada saat ini saja. Ada 4 keadaan, 0, 1, 1 menuju 0, 0 menuju 1 hanya 1 keadaan yang berubah. Pada saat 0 menuju 1. Ini clock positif. Nah, terpicu pinggiran positif. Nah, ini kita lihat ininya. Lalu nanti preset dan clear ya. Lihat contohnya terpicu pinggiran ya. Trigger ya. Ini dia yang terpicu pinggiran ya. Akhirnya saya ya ringkas saja saya ambil ini ya. Masuk ininya bukan ini ya, terpicu pinggiran. Nah, ya. Sambil yang clock. Nah, yang clock dia tadi ya. Dia pada saat 1 dia tidak berubah. Yang clocknya saya buat ini perubahannya ya. Clocknya. Nah, di sini ya. Saya ubah. Cepat saya tuang. Tingkat 1 ya. D-nya yang mana? Oh ini. D-nya 1. Mau ya. Ada baru berubah.
1 nggak berubah kan, 0 nih, berubah dia. Nah, ini 1 kan, tetap 0. Dari 1 baru 0 berubah. Dari 0 menuju 1 baru berubah. Nah, ya. Pada saat 1 saja tidak. Nah, ini coba saya gunakan yang ini. Oke, ya. Intinya 0. Kan? 0. D-nya 0 ya. D-nya 1. Tetap ya kan? 0. Saya jadikan ini clock-nya D-nya saya ubah. Nggak berubah deh kan? D-nya nggak berubah. 01, 01. Tetap aja dia 0. 1 pada saat nggak berubah kan? Ini berubah pada saat 1 menuju 0. Nah, gitu kan? 1 menuju 0. Tadi kan nggak kelihatan. Tapi setelah ini 0. Ini 0 saya. Ini kan tetap aja. Masih 1 deh kan? Masih 1. Padahal D-nya sudah 0. Karena clock-nya nggak berubah. Clock-nya 1 terus. Nah, kalau enable tadi, nah yang ini. Yang enable, nah, udah kalau yang penting 1. Nah, makanya ini beda. Clock dengan enable ya. Ini clock. Nggak berubah dia. Padahal udah 0 nih. 1 menuju 0 tetap tidak berubah. Nah, ini baru saya ubah. Saat 0 menuju 1. Baru dia 0 nih. Nah. Tapi saya jadikan ini 1 lagi nih. Nggak berubah dia. Padahal ini 1 nih. 1. Lagi 0 nggak berubah. 1 menuju 0 baru berubah. Nah. Ya, perubahan dari 1 menuju 0. Karena clock-nya clock positif nih. Oke. Ini kalau mau sendiri otomatis dia ini. Otomatis dia pakai kita gunakan ini. Manual. Otomatis itu berubah. Nah, clock-nya itu berubah, dia baru akan ngikutin hasil D. D1. Bisa jadikan 0, ini nggak berubah. Beda dengan yang ini tadi ya. Deluxe. Nah, ini D-nya akan, oh ini 0 ya. 0 sekarang. Saya jadikan 1. Oh, saya jadikan ini kan. Ini enable-nya 1. Ini berjalan. Kan 0 ya. Saya jadikan D-nya 1. Sudah, berubah dia. Jadikan 0, berubah. 1, berubah. 0, berubah. Ya. Karena enable-nya 1. Nah, kalau ini tidak. Ini 1 nih. 1 nih. Dijalankan yang 1. 1 kan. D-nya 1. Saya jadikan 0 D-nya. Nggak berubah. Jadikan 0, nggak berubah. 1, 0 tetap berubah. Karena D-nya 1. 0 juga sama. Berubah. Berubah nih. 1 terus. Tapi dari 0 menuju 1 dia baru berubah. Kalau dia 0 nih. 0. Berubah. Tapi kalau 1. Misalnya 1 nggak berubah. Tapi 0. Jadi ke 1 nggak berubah. Tetap 0. Dia kada 0 juga. Sama. Dari 0 tetap 0. 1 tetap 0. 1 tetap 0. Tapi kalau ini baru dari 1, dari 0 menuju, nah, berubah. Nah, itu yang clock. Kalau enable yang penting 1. Tidak penting dia pada saat perubahannya. Yang penting pada saat setelah dia 1, nilainya ini berubah, dia ikut berubah. Yang contohnya tadi ya. Berubah, dia akan berubah. Yang penting ini 1. Ini sekarang dia key-nya 0. Key-nya 0. Sekarang yang bawah key-nya ya, di atas key 0. Coba jadi 1, dia ikut 1. Coba jadi 0, dia 0. Coba 1. Yang penting ini tetap 1 kan. Tidak perlu dia perubahan sesaat. Nah, yang terpicu pinggiran tidak. Dia menunggu perubahan di pinggirannya. Dari nilai tidak ada menjadi ada. Tapi setelah dia ada, nggak pengaruh lagi. Ada nih. 1. Saya jadikan 0, tetap dia 0. Nah, tetap dia 1. Saya jadikan 1, tetap dia. Nggak ada perubahan. 0 sama ya dengan tadi. Enable juga 0 juga sama, tidak berubah. Nggak ada perubahan. Ada pada saat 0 menuju 1, nah, baru dia berubah. Kita tutup dulu ya. Sementara untuk kita sholat maghrib dulu sekitar 10 menit ya. Kita istirahat dulu. Kita jam 7 aja.
ketinggalannya ya. Yang tidak masuk kita kemarin. Nah, tadi kita sampai flip-flop, dia flip-flop tertuju pikiran aja, disebut flip-flop ya. Clock, flip-flop dengan clock ya. Jadi dia hanya pada saat perubahan dari 0 menuju 1 nanti, atau ada juga dari 1 menuju 0 tergantung clocknya ya. Pada saat nilainya 1 saja atau 0 saja tidak akan merubah keadaan. Walaupun input D-nya berubah. Gitu ya. Itu yang D flip-flop. Nah, flip-flop ini juga ada nanti, ini gunanya nanti kalau dia digabung ya, nanti untuk counter atau pencaca atau register atau penggeser nanti. Nah, ini diperlukan nilai preset dan clear. Nah, ini pasifnya disediakan nanti. Kalau tidak, dia tidak kerja nanti. Itu di datasheet nanti ya. Nanti saya tampilkan dulu sebentar datasheetnya. Nanti aja sekalian ya. Datasheetnya. Saya tampilkan nanti. Ini preset dan clear-nya. Jadi harus ditentukan. Kalau tidak, dia nilai outputnya itu akan tetap sama. 0 terus atau 1 terus walaupun input sudah berubah, clock sudah berubah. Nah, ini dia flip-flop. Ini yang hanya clock positif saja ya. Berarti ini adalah yang ada preset dan clear-nya. Nah, ini nanti ya kalau digabung untuk beberapa, ini yang tadi yang 74 tadi ya. Nggak ada ininya ya. 74 ditutup, saya lihatin dulu ya. Yang tanpa teras. Nah, ini teras. Hanya clock-nya saja ya. Enable. Tidak ada preset dan clear. Tapi kalau di flip-flop ini sudah ada. Nah, ini ya. Nih. Preset clear, clock, preset clear. Jadi selain input, misalnya power dulu ya. Tentu kalau IC-nya ada powernya dulu. Setelah powernya, input dan output kan. Nah, di sini dia, kalau yang dia last tadi, ini nggak perlu udah. Jika ada power, ada input, datang clock, udah output akan berubah. Perubahan input akan berubah pada saat datanya clock. Nah, input berubah, datang clock, output berubah. Selesai. Tapi kalau yang ada preset dan clear, tidak. Selain power, gitu ya. Kemudian ada input, clock, ada output, tidak akan berubah outputnya walaupun input berubah, clock sudah berubah. Jika preset dan clear-nya tidak bisa. Nah, itu dia ya. Ini ada dua jenis preset clear. Nah, di sini clock-nya, clock negatif ini positif tadi. Perubahan dari 0 menuju 1, kalau ini 1 menuju 0. Kemudian preset-nya positif. Sedangkan ini dulunya negatif. Preset negatif, active low. Ya. Ini disebut active low. Ini negatif. Jadi dia selain power tentu saja input dan clock, output baru akan berubah jika preset dan clear-nya juga di set. Nah, setnya itu tergantung nanti dari datasheet. Nanti akan saya lihatin contoh beberapa datasheet ya. Datasheet ya. Ini yang tadi 7, sebentar saya tampilkan dulu ya. 474 dulu. Flip-flop ya. Kita tampilkan ya. Presetnya. Makanya tadi dia jalan karena sudah di set ya. Sudah di set. Ini dia. Yang D flip-flop tadi. Nah, preset dan clear-nya pada saat jika presetnya 0, clear-nya 1, maka output-nya selalu akan 0, 1, 0. 1 output-nya komplemennya 0. Walaupun clock dan D-nya berubah-ubah. D-nya berubah-ubah, clock-nya berubah.
tetap saja dia hasilnya 1, 0. Kebalikannya, presetnya yang 1, clear-nya 0, ininya berubah, clock dan D-nya berubah, hasilnya selalu 0 komplementnya. Nah, ini yang berubah low dengan low, baru dia akan mengikuti perubahan. Nah, ini dia yang ikutin perubahan. High. Baru dia ikutan clock, dia akan berubah. Clock, dia akan berubah. Nah, ini ya. Jadi contohnya tadi yang D ini tadi. Nah, lihat, presetnya 1 kan. Clear-nya juga 1. Kalau tidak, dia akan berubah. Kalikan 0, 1, dia akan 1 terus, atau 0, 1, padahal clock dan ininya sudah berubah. Nah, itu gunanya reset dan clear. Ini gunanya apa nanti? Adalah kalau dia dirangkai beberapa komponen. Karena tidak, dia kan nilai awalnya tadi, pada saat dia 0, belum dikasih perubahan inputnya masih 0, dia nanti akan macam-macam kan. Dia bisa 0, bisa 1. Karena dua-duanya benar. Nilai terakhir. Dua-duanya adalah benar nilai terakhir. Tapi dia outputnya berbeda-beda pada saat kita sama-sama start. Nah, itu dia. Makanya perlu preset dan clear tersebut. Supaya nanti apa gunanya? Kita menyamakan. Apakah semuanya mau di-set, apakah semuanya mau di-clear, atau sebagian di-set, sebagian di-clear. Supaya pada saat start awal, itu selalu sama. Selalu 0 semua startnya. Atau selalu 1 semua. Atau selalu 0001 semua. Atau kebalikannya, 100 semua. Terserah, itu tergantung dari kebutuhan ya. Tapi dia selalu seperti itu. Kalau tidak di-set, sekarang bisa dia 0 semua. Nanti lain lagi, 0101. Kalau 4 input umpamanya kan, nanti lain lagi, 100. Nah, dia bisa berubah-ubah tergantung, karena nilai terakhir itu nggak salah dia. Ada yang 0, ada yang 1. Nah, dengan preset dan clear, dia dibuat sama-sama 0, atau sama-sama 1, atau ada yang hanya 1, yang lainnya 0, atau yang lainnya 1, hanya 1 yang 0, atau yang satunya yang 0, satunya banyak, terserah kebutuhannya nanti ya, terserah kebutuhannya nanti. Dia selalu sama startnya. Nah, kalau tidak dia ya, itu tadi nilainya 1 terus. Kalau berubah di 1 terus, atau 0 terus. Kalau berubah di 0 terus, nah seperti itu masalah. Kalau nggak dibuat dia malah ngaco malah dia. Hanya preset dan clear ya. Nah, ini di datasheet. Nanti juga akan saya lihatin ke JK. Nah, kalau D tadi, masalahnya adalah pada saat 1-1 tidak ada kan, datanya tidak ada. Ya. D flip-flop atau DELA sama. Dia adanya hanya pada saat clock-nya 0 atau enable-nya 0, tapi dia 00 semua. RS-nya 00. Tapi nilai terakhir. Pada saat clock atau enable-nya 1, kalau clock berubah dari 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0, kalau enable 1, dia akan ada hanya RS-nya atau SR-nya 01 atau 10. Tidak pernah ada 11. Karena kenapa? Karena dia ininya berlawanan. Nah, ini tadi ya, yang dia tadi. Ini berlawanan. Nah, ini output di sini. D, salah. Ya, ini selalu berlawanan. Saat D-nya 0, ini yang 1. Pada saat D-nya 1, dia hasilnya 0. Tidak pernah RS ini 1-1. Tapi 00 bisa pada saat enable-nya 0. Enable-nya 0, ya kan 0. Ya. Nah, tidak ada nilai 1-1. Nah, itu nanti di JK. JK nanti kita baru masuk kita ke JK flip-flop atau flip-flop JK. JK, dia pada saat 00 sama dengan RS, sama dengan D, ya. JK flip-flop. Dia juga ininya pakai clock ya, bukan enable clock, terpicit pinggiran. Ini kalau kita rangkai dari D flip-flop dia dibuat. Ada juga rangkaian yang langsung dari N gelombang NOR, gelombang NOR, NAND digabung dengan ini, tapi dia tuh nggak jalan ini gabungan antara D dengan ininya gerbang clock-nya ya.
Tapi yang kita pakai nanti sudah dalam IC ya. Dia clock ke sini. Nah, jadi dia pada saat 00 sama ya. Ininya nilai terakhir bisa 01 atau 10. Pada saat J-nya 1, nah setelah clock tentunya ya, K-nya 0, outputnya 1. Keynote-nya 0. Pada inputnya J0, K-nya 1, J sama. J0, nya 1. Pada saat 11 datanya clock, nah nilai ini akan berubah. Kalau ini kan pada saat J-nya 1 tadi, clock-nya berubah, inputnya masih 1. Berubah lagi clock, inputnya masih 1. Pada saat 00 sama. Inputnya kalau 01 ya 01 terus, 10 ya 10 terus. Clock berubah berapa kali pun ini tetap nilainya tetap. J1 ya 10 terus. K-nya 1, 01 terus. Tapi pada saat 11, nah, dia akan menghasilkan datanya clock, akan menghasilkan lawan dari nilai terakhir. Jika nilai terakhir 10, dia jadi 01. Jika datang lagi clock, 10. Datang lagi clock lagi, 01. Gitu seterusnya. Nah, itu pada saat 11, itu disebut dengan keadaan toggle. Nanti dia berlawanan outputnya itu dengan output sebelumnya. Pada saat datanya clock, tergantung nih, clocknya positif atau negatif ya. Karena nanti JK ada juga positif, ada yang negatif. Ini pada saat. Itu ya. Nah, ini hasilnya. Di pada saatnya clocknya apa saja, mau berubah dari 0 menjadi 1, 1 berubah, pada saat ininya 0, ya tanda terakhir sama dengan on-day clock, sama dengan RS clock. Nah, ini sama dengan DP clock, bukan RS. RS kan dia yang penting enable-nya 1 ya, ini tidak. 1. Pada saat K-nya 1, dia 0 terus. Walaupun clock berubah-ubah. Clock berubah-ubah, itu tetap 0. Pada saat J-nya 1, dia 1 terus, walaupun clock berubah. Pada saat 1, nah ini. Perubahan clock akan mengakibatkan keadaan terakhirnya. Kalau keadaan terakhirnya 0, jadi 1. Datang lagi clock, menjadi 0. Datang lagi clock lagi 1. Berubah terus, 01, 01. Nah, ini disebut toggle. Ini kita lihat. Kita lihat ininya ya. Jika kita dengan D dulu ya. Kita dengan D tutup. Supaya nilainya sama dengan ini ya. Salah. Bentar ya. Nah, ini yang akan banyak kita pakai itu nanti adalah JK dengan D ya. Untuk counter ataupun register. Ini terakhir ya. Terakhir kalau dia 0, 1. J 1. 1 terus. Ya, clocknya berubah nih. Nilainya 1 terus. Pada saat J. Pada saat 00 ya terakhir ya. 1 1 ya 1 1. Ya. Ini udah berubah. Ini tetap. Nah, pada saat J-nya 1, di baru nanti 1 ya. J 1 ya, K dulu ya supaya. K di baru 0. 0 kan? Ini kenapa 0? Sebab ini berlawanan ya. Ini aktif, negatif, ini positif. Ini dikasih 0. Sama-sama positif. Sama-sama negatif itu ya. Ada bulatnya kan. Tetap dia 0 terus. Jika J-nya ada berubah kan? Tetap 0 kan? Ini terakhir. J-nya 1 sekarang. Perubahan clock negatif ya.
Tapi dia tetap itu terus, itu aja terus. Satu terus kan. Kalau udah berubah nih, kalau berubah, itu akan berubah. Saya. Jadinya tetap satu terus. Ya, satu terus. Atau nol terus. Nah, kan? Ini kalau J-nya satu, ya satu terus ya. Nanti saya buat K-nya yang nol ya. K-nya yang satu. Dia nol terus. Nah, nol terus. Nol terus, gitu kan? Pada saat ini kok udah berubah berapa kali? Nol terus. Sekarang nol ya, nol terus. Ini terakhir ya, nol terus. Ini satu lagi nanti. Ini terakhir dua ya. Satu terus kan, satu terus. Dua clock. Clock berubah lagi. Clock berubah lagi, tetap kan? Nilainya satu. Clock berubah lagi. Nah, ini satu terus, nol, ya satu terus. Padahal nol nol ya satu terus. Jadi nol itu bisa nol bisa satu. Ya. Ini lawannya ya. Nah, pada saat satu-satu, nah sini. Nilainya satu, berubah jadi nol. Datang lagi clock nih, berubah clock dari satu jadi nol, terus jadi satu. Berubah lagi clock, itu berubah lagi. Beda dia dengan 00, 01, 10. Kalau 00 ya 1 terus, 1 terus, 10 terus. Kalau J ya 1 terus, kapanpun dia, sampai kapanpun. K juga 0 terus, tapi kalau 11 dia akan berubah. 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Tuh. Tetap. 1 menjadi 0, 1 menjadi 0. Ini salah, ini ya sama. Ini yang pakai develop dengan gerbang, ini aslinya nih. Preset dan clear ya. Preset dan clearnya 7476. Nanti saya lihat ini nih ya. 7476 ya. 7476. Tadi juga sama, ini kebetulan sama ya, sama-sama high di sini ya. 7476. Ya kan? Berubah terus nilainya. Nah, ini yang kita gunakan kalau ini nanti untuk counter. D nggak bisa, D register ya. Untuk counter ini. Jadi dia kalau dijajarkan, ini pertama nih, yang kedua nih yang pertama berubah, keduanya tetap. Yang pertama berubah lagi, kedua baru berubah. Ya. Ini dua kali berubah, ini satu. Nah, dia bisa untuk counter nanti, JK. Nah, ini dia, gunakan counter. High atau low. Naik atau turun, up atau down ya. Down counter atau up counter. Nah, minggu depan kita masuk ke sana. Sama ya waktunya kita pergunakan semaksimal mungkin. Ini data sheet-nya misalnya. Ini kan tidak nih. Preset, clear. Nah, kemudian ya. Preset, clear. Dua-duanya segabung, masuknya ke positif ya, ke 5 volt. Kenapa? Nah, ini dia. Data sheet 74. Nah, JK itu akan dua. Ada dalam satu IC itu dua JK. Ini dia. High. Nah, ini harus kita lihat. Supaya dia berubah. Ini yang toggle tadi kan, toggle. Nah, saat ininya 11, nilai JK-nya 11, preset dan clearing 1, clock berubah. Nah, dalam prakteknya, nah, ini JK ini nggak perlu kita buat satu, dilepas saja. Tapi bukan ke 0 ya, dilepas, kosong. Tidak disambungkan ke 0 atau 1. Tapi kalau di simulasi dia nggak kerja kalau nggak sambungkan. Nah, sebenarnya ini dia bisa dilepas, ngambang itu bisa. Jadi kan mengirit jaringan itu ya. Jika tidak dihubungkan JK-nya, dihubungkan clock-nya saja. Ini nanti. Tapi di sini nggak bisa kalau simulasi. Nah, prakteknya ya. Ini, pokoknya ada dua nih, JK kita ini kan. Nah, nanti dia bisa dilepas J dan K-nya. Langsung clock di sini, output-nya ini masuk lagi ke clock berikutnya. JK-nya kosong. Ini saya lihat contohnya satu aja ya, nanti untuk minggu depan kita bahas.
sampai 3 bit. Ya. Nah, ini minggu depan kita bahas. Ini yang berulang nih ya. Nah, ini JK kan, JK akunnya. Tapi ini JK nih disatukan semua ya. Nah, 5 for. Ini JK 5 for. Tapi dalam prakteknya ini bisa dilepas. Nah, ini presetnya nih. Preset. Nah, ini yang udah diatur nih ya perubahannya. 3 bit ya. Satu, dua, tapi dia nggak sampai 7. Nah, sampai 5 diatur. Ini jadi atur nih. Kalau nggak dia sampai 7. Sampai 5. Ya. Ini gunanya nanti JK yang kita bahas tadi. Ya. Iya kan? Toggle-nya yang dipakai pada saat toggle-nya. Tapi untuk nilai-nilai tertentu nanti juga akan dipakai K. Kalau dia umpamanya kita berhitungnya umpamanya dia hitung 1 sampai 7, kembali lagi ke 0. Tapi ada juga nanti perhitungan 1 umpamanya mulainya enggak 0 sampai 7, kembali lagi ke 0. Ada yang mulainya tidak dari 0, 1 mulainya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kembali ke 1. Nah, itu nanti ada J-nya ini diaktifkan, tapi sesaat. Kalau ini kan pakai saklar terus ya, J-nya 1 terus. Kalau ini nih, J-nya 1 terus. Nanti 1 terus. Clock ya 1, berubah lagi, clock berubah. Langsung clock berubah. Atau K-nya yang 1. Ini toggle dulu. Toggle. Lagi. Nanti baru K-nya. K-nya. Nah, 0 aja. K berubah lagi. 0 terus. Nah, ini jangan pakai saklar. Nah, dia nanti pakai gerbang. Sehingga nilainya bisa variabel. Dengan kalau gerbang kan nilainya bisa variabel diambil dari output ya. Nah, nanti dia bisa ngatur. Kembalinya bukan ke 0, kembalinya ke 1. Walaupun yang seperti itu termasuk jarang ya, tapi kembali ke 1 ada ya. Dimulai dari 1, bukan dari 0. 1, 2, 3, balik lagi 1. Seperti jam. Jadi tidak ada nolnya kan? Setelah 12, kembali ke 1. Dari 1 sampai 12, kembali ke 1 lagi. Atau yang 24. Setelah 23, 24, kembali ke 1 lagi. Gitu kan? Nah, sama. Tidak kembali ke 0. Nah, itu yang digunakan nanti. Ini. Hanya ke 1, bukan ke 0. Kalau reset ke 0 paling gampang. Reset ke 0 paling gampang. Nah, ini kita, ininya ya. Materi kita minggu ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan ke pencacah dulu. Yang kita akan gunakan itu tadi. Apa namanya? Flip-flop yang kita pelajari. Terutama D flip-flop dan JK flip-flop. Nah, dua itu ya. Kita tutup kuliah kita nanti ininya saya ambil untuk beberapa pertemuan ini ada yang 2 kali nanti ya, absennya sama ya, yang hadir, yang nggak hadir nggak. Jadi yang hadir itu kalau yang nggak hadir itu hanya ngirim materi, itu baru kalian absen lewat portal, lewat komentar ya. Tapi kalau yang lewat kita ketemu online, itu kita hadirnya yang hadir dan hadir, yang tidak ya tidak. Yang izin sesuai izin ya, makanya kalau ada berhalangan izin. Kecuali nanti umpamanya nggak ada waktunya habis, kita mengirim materi ya, kita materi. Karena kan yang diwajibkan kita kan hanya 4 kali yang pakai Zoom ini, kuliah online ini ya, wajiban 4 kali. Tapi kan susah untuk training itu kan, hanya kirim materi seperti semester kemarin banyak yang bermasalah. Jadi saya usahakan kita ketemu terus. Jadi tolong daftar hadirnya, ya, yang hadir yang saya buatkan ya. Jadi kalian nggak usah mengisi di ini. Cuman yang perlu dilihat nanti di apa namanya di Google Classroom ya daftar. Ya. Jadi waktunya saya pasal ditambah ya, kita nggak cari hari lain susah ya. Gantinya waktunya aja kita perpanjang. Sampai 3 minggu ini ya. Jadi kita terakhir itu kuliah 3 minggu dengan ini ya. Tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21. Ya, itu sampai tanggal 21. Kalau kita nggak ada libur kemarin, kita sampai tanggal 14 selesai sebenarnya. Tapi UTS hanya seminggunya diisi, kemudian tidak ada minggu libur Natal, libur tahun baru ya. Itu kita
yang seperti hari Senin sampai Rabu itu jadi tetap sampai minggu ketiga ya, karena ujian UTS-nya tetap kita nggak buka kuliah. UTS kuliah minggu keduanya atau minggu pertamanya itu kita sampai 14, minggu kedua itu udah selesai. Nah, kita tetap minggu tenangnya itu sebenarnya dipakai untuk kuliah. Jadi kita kuliah sampai tanggal 21 ya. Jadi waktunya ditambah, jadi kita tidak ada tambahan hari lain ya, waktunya kita tambah. Ya. Nanti kita biasanya ujiannya minggu pertama ya, kalau jam 5 ini ya. Ini minggu pertama. Siap-siap aja gitu ya. Nah, kemarin masih banyak yang kurang bagus nilainya ya. Masih ada yang kurang bagus, tapi ada yang bagus juga, yang bagus. Lebih banyak yang kurang bagus. Ya. Nah, kita tutup kuliah kita hari ini. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan ya.